Ya, kritik terbuka langsung disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas di hadapan Presiden Joko Widodo. Masifnya penguasaan lahan yang dikuasai 1% penduduk Indonesia jadi sorotan. Presiden pun mengakui adanya persoalan itu, namun Presiden menjawab bukan dirinya lah ia membagikan lahan tersebut. Lantas apa motif dibalik kritik pedas yang dilontarkan oleh Anwar Abbas ini? Benarkah kemudian pemerintah atau Presiden Jokowi anti kritik? Malam hari ini kita akan diskusikan bersama dengan 3 narasumber. Langsung bergabung dari luar studio ada Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, ada Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama dari KSP, dan juga ada Prof. Hamdi Muluk, pengamat psikologi politik UI. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Anwar, Waalaikumsalam. Baik, Pak Anwar Abbas dan juga Bang Irfan mungkin juga sudah bertemu, tapi kemudian kita diskusikan lagi membahas hal yang sama. Tapi kira-kira begini, saya ingin ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu. Pak Anwar, kritik yang Anda sampaikan menjadi sorotan ya beberapa hari terakhir. Sesungguhnya kami ingin tahu apa poin yang ingin Anda sampaikan ini, Pak Anwar. Ya, poinnya adalah titik tolak saya dan titik berangkat saya adalah Pancasila Undang-Undang 45 ya. Ya, di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan tugas negara itulah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat. Timbul pertanyaan pada diri saya, apakah rakyat sudah sejahtera? Jawabnya sudah, cuma rakyat yang sejahtera yang mana? Dalam kesimpulan saya yang sudah sejahtera itulah rakyat, kalau dalam dunia usaha ya, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Sementara usaha mikro dan ultramikro belum sejahtera gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, saya menyampaikan kritik ini ya supaya ya pemerintah ya betul-betul peduli lah ya untuk terutama untuk adanya affirmative action ya terhadap usaha mikro dan ultramikro, karena jumlah ultramikro dan mikro itu besar sekali ya. Kalau kita lihat struktur dunia usaha di negeri kita, jumlah usaha besar itu hanya 0,01%, usaha menengah 0,09%, usaha kecil hanya 1,22%. Jadi totalnya adalah 1,32%. Nah, kalau kita lihat dunia perbankan termasuk bank-bank BUMN ya, itu mengucurkan kredit dan PMBN adalah kepada usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Dan usaha mikro yang jumlahnya 98,68% itu tidak terjamah. Karena apa? Karena usaha mikro itu tidak bankable menurut mereka itu gitu. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja ya meminta kepada Presiden Jokowi supaya ya meningkatkan lagi ya affirmative action-nya. Bukan saya mendorong supaya ada affirmative action, tapi saya sudah mengakui bahwa ada affirmative action, cuma affirmative action-nya supaya ditingkatkan lagi. Nah, apa maksud saya ya supaya jumlah kelas menengah kita semakin membesar dan semakin membesar gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ini salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah indeks Gini. Nah, indeks Gini kita ya tahun 1987 itu 0,32%, tahun 2004 0,32%, tahun 2007 0,34%, tapi tahun 2014 itu 0,41%, dan di periode Pak Jokowi bisa turun 0,39%. Nah, saya juga dikritik tadi oleh Pak Hamdi itu. Pak Hamdi bilang saya tidak ngerti tentang indeks Gini. Kalau tidak ngerti tentang indeks Gini, ngapain saya bicara tentang indeks Gini gitu kan? Jadi sebenarnya saya tidak mengingkari bahwa ada prestasi daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi berhasil menurunkan indeks Gini ekonomi kita di 0,41 menjadi 0,39. Itu sebuah keberhasilan. Tetapi kalau saya ukur ya dengan masa-masa sebelumnya, ya kita pernah 0,32 ya, dan pernah menjadi 0,35 di masa Ibu Megawati itu 0,35. Nah, oleh itu menurut saya tolong ini diturunkan lagi gitu. Nah, dalam hal yang bidang pertanahan indeks Gini kita sangat keterlaluan, misalnya 0,59 gitu kan. Baik Pak Anwar. Turunkan aja jadi 0,40, 0,30 itu yang saya masukkan gitu ya. Dan Pak Jokowi itu ngerti itu ya. Pak Jokowi itu ngerti, makanya sehingga beliau sangat responsif. Dan menurut saya karena saya tahu psikologinya Pak Jokowi juga ya. Ya terus terang menurut saya Pak Jokowi enjoy juga saya mengangkat isu ini sehingga beliau bisa menjelaskan, dapat momentum untuk menjelaskan masalah-masalah penting dan krusial di negeri ini kepada peserta kongres. Jadi Pak Jokowi mesti berterima kasih kepada saya itu. Dan Pak Kodri tadi menyatakan ibaratnya bermain bola ya,
Pak Jokowi mendapatkan assist dari Pak Nur Abbas gitu, sehingga Ronaldo tinggal mencetak menendang bola ke gol lawan gitu lah kira-kira tadi. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Ade Irfan, saya mau ke Prof. Hamdi Muluk dulu, karena tadi langsung di-mention oleh Pak Anwar Abbas. Prof. Hamdi, Anda saya lihat juga pemberitaan Anda mengkritik balik Pak Anwar Abbas ya. Anda mengatakan salah konsep kritiknya, kenapa? Ya, saya mendengar dari yang diucapkan Pak Anwar Abbas saja. Di situ secara eksplisit jelas Pak Anwar mengatakan ini kok malah turun Gini rasionya tadi 0,41, sekarang 0,39. Jadi saya tidak tahu apakah Buya memang slip of the tongue begitu, istilah psikologinya, kepleset lidah, tapi itu yang ada di video yang saya tonton. Jadi saya bilang itu balik. Jadi harusnya itu bagus Pak Buya, bahwa itu turun. Awalnya 0,41 waktu Pak Presiden serah terima jabatan, kan dia bilang, iya waktu saya terima jabatan 0,41. Saya melakukan banyak usaha, sekarang udah turun 0,39. Nah menurut Buya, penurunannya itu buruk. Jadi statement Buya, jadi itu yang keliru. Saya harus mengkoreksi dong secara akademis, makin kecil makin bagus. Betul bahwa dari perjalanan dari waktu ke waktu, indeks rasio itu bisa naik turun sesuai periode kepresidenan yang tadi disebutkan Buya, betul. Malah dulu pernah kecil sekali, 0,31 itu zamannya Gus Dur. Itu yang terkecil gitu kita punya gitu. Setelah itu bervariasi. Jadi yang ingin di-highlight oleh Pak Jokowi menjawab meresponi Pak Anwar, jelas saya kira clear. Ya Pak Anwar, waktu saya baru menjabat 0,41. Sekarang saya berusaha keras untuk melakukan affirmative action ataupun tindakan-tindakan terukur gitu untuk mengurangi ketimpangan itu. Sekarang sudah turun menjadi 0,39. Memang tidak begitu mudah memang soal Gini rasio ini. Baik. Tapi mungkin gini, secara akademis konsep ini panjang lah urusannya nanti kalau kita mau bahas Gini rasio ini. Saya kira itu sebenarnya yang membuat pemirsa event ini menjadi banyak diperbincangkan. Saya kira itu aja. Oke, baik. Ya. Saya ke Bang Ade Irfan Pulungan. Bang Ade Irfan, banyak yang membaca bahwa ekspresi gestur Pak Presiden ini kesal, ini marah dengan apa yang disampaikan oleh Buya Anwar. Benarkah demikian, Bang Irfan, bahwa Presiden tampaknya cukup kesal dengan kritik yang disampaikan secara terbuka ini? Ya enggak lah, itu kan interpretasi publik ya. Tapi yang pasti Pak Presiden itu menghargai dan menghormati setiap kritikan yang disampaikan kepada beliau, sepanjang memang kritikan itu adalah untuk perbaikan. Kritikan itu mempunyai data yang akurat, validasinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Itu saja. Beliau bukan orang yang anti kritik. Pak Anwar pasti memahami ya psikologis Pak Jokowi dan teman lama Pak Anwar sendiri ya. Tidak pernah ada satu orang pun ketika mengkritik beliau malah menjauhinya, malah justru mendekati. Malah justru orang-orang yang mengkritik itu kita ketahui bersama dihadirkan ke istana, didatangkan gitu. Jadi untuk mencoba untuk mendapatkan informasi apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Apa sih sebenarnya keluhan-keluhan yang dikeluhkan atau ingin disampaikan gitu. Nah, sosok beliau lah yang sangat ingin terbuka dan sangat kritikan itu menjadi sebuah masukan, menjadi sebuah perbaikan untuk lebih baik lagi. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif ya ketika orang mengkritik ini harus diapa-apakan lah istilahnya begitu. Jadi mereka sangat menghormati perbedaan pendapat. Yang itu tadi saya katakan penyampaian itu disampaikan secara benar, baik. Kalau itu datanya data yang akurat, tidak datanya main-main. Ya, gitu. baik, Bang Irfan. Tapi meskipun tadi Anda katakan itu interpretasi ya, oke-oke saja begitu. Silahkan kemudian menginterpretasikan cara Presiden. Tapi melihat gimmick, gestur, cara menjawab, ini tampaknya untuk seorang presiden yang kemudian kita tahu mungkin punya background sebagai orang Solo begitu ya, ini cukup kencang ini dinilai Bang Irfan.
Ya memang selama ini persoalan reforma agraria kan menjadi bagian yang belum terselesaikan ya. Dan masalah reforma agraria itu kan bukan hanya masalah hari ini ya. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, itu bukan saya memberikan, sangat tegas ya Pak Anwar ya. Iya, Yang betul. dikritik. Jadi kejadian-kejadian ini apa namanya peristiwanya ya yang sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi beliau mencoba untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Jadi itulah apa namanya ketika itu disampaikan ya ini sejalan dengan apa yang hari ini dibenahi ya hari ini diperbaiki oleh pemerintah ya apa namanya ini sangat sangat baik ya. Jadi ketika ada Pak Anwas yang mengkoreksi atau mempertanyakan pada forum itu dan langsung dijawab dengan tegas, dengan lugas oleh Pak Presiden dengan apa fakta dan data yang ada gitu. Jadi saya pikir ini sebuah komunikasi ya biar publik biar tahu kejadian reforma agraria itu bukan di masa Pak Jokowi yang menjadi titik lemahnya atau menjadi persoalan-persoalan yang ada gitu. Jadi kita juga semua untuk bisa menyelesaikannya. Kami di kantor staf presiden kan sudah juga membuat namanya Satgas Satuan Tugas tentang penanganan konflik reforma agraria. Banyak sekali laporan, banyak sekali pengaduan masalah-masalah ini. Jadi itu yang harus kita benahi bersama. Tidak bisa menyelesaikannya hanya satu pihak saja. Semua komponen, semua apa namanya stakeholder juga harus kita benahi. Betul memang kejadian itu ada, tapi itulah yang harus kita perbaiki, itulah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Supaya tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi gap yang sangat kuat antara yang mempunyai apa kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan itu dia dengan mudahnya mendapatkan apa mudah-mudahan menguasai lahan yang itu tidak digunakan secara produktif dan bermanfaat buat yang lainnya gitu. Oke, tapi menurut Anda tepat tidak kritikan yang disampaikan oleh Buya Anwar? Tidak tepatnya kan kita lihat urgensinya ya. Ya hari ini memang masalah reforma agraria itu tadi saya katakan ini menjadi problem kita. Nah, forum yang disampaikan dalam forum itu yang ingin disampaikan oleh Pak Anwar ya, saya pikir sah-sah saja ketika memang itu ada kesempatan ya. Yang jelas itu tadi pemerintah hari ini, negara hari ini ingin terus-menerus memperbaiki apa yang terjadi dalam persoalan-persoalan reforma agraria gitu. Nah, inilah yang harus kita lihat bersama. Kita juga harus memahaminya secara bijak. Jadi mungkin tidak bisa secara membalikkan telapak tangan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Butuh waktu yang sangat panjang, ya, butuh keseriusan kita bersama, ya, untuk bisa kita menyelesaikan masalah-masalah yang dikritik atau disampaikan oleh Pak Anwar itu. Oke, kita break dulu Bapak-Bapak. Usai jeda saya akan ke Buya Anwar. Bagaimana Buya melihat sebetulnya selama ini Presiden dan pemerintah merespon kritik? Karena seringkali kemudian pemerintahan era Presiden Joko Widodo dianggap atau dinilai anti dan juga alergi terhadap kritik. Apakah itu juga ada nilai terjadi bahwa ada alergi kritik yang terjadi di pemerintahan kita saat ini? Tapi dijawab nanti. Kami harus break. Newscast akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Pak Anwar, karena banyak yang menilai bahwa ekspresi Presiden terkesan marah terhadap Anda dan langsung menjawab di depan umum, apakah sesungguhnya Anda merasa bahwa cara Presiden menjawab itu memang menunjukkan kekesalan atau Anda sekali lagi melihat bahwa Presiden memang sosok yang memang cukup terbuka dengan kritik, apalagi disampaikan secara langsung di forum terbuka? Ya, kalau saya menilai ya Pak Jokowi enjoyable sekali dengan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau istilahnya Pak Kodari ya beliau mendapatkan umpan lambung yang menarik gitu ya. Kalau istilah Pak Kodari kan tadi begitu Pak Irfan ya. Ya dengan kritik saya ini beliau mendapatkan umpan lambung yang baik sehingga beliau tinggal menendang saja. Kan beliau juga punya misi bagaimana mensosialisasikan reformasi agraria yang beliau lakukan kan. Dengan adanya pertanyaan saya beliau mendapatkan kesempatan gitu kan. Dan kalau seandainya kita baca media sosial dan YouTube itu kok kesannya seperti Pak
Jokowi marah sama saya gitu ya. Hmm. Nah, saya bisa bantah itu. Anda tidak melihat Karena presiden begitu marah? Pak Jokowi sudah, Hah? Anda tidak melihat presiden marah? Ya di mana beliau marah sama saya? Buktinya begini. Hmm. Ketika acara selesai, beliau kan pulang kan ya. Hmm. Gitu, beliau kan pulang. Nah, terus stafnya datang mengejar saya itu. Saya hanya tetap di ruangan, stafnya datang. Buya, tolong Buya, ditunggu Pak Presiden, gitu kan? Nah, saya keluarlah, bergegaslah saya keluarkan, dan saya lihat beliau sedang menunggu saya di mobil, samping mobil. Gitu. Kemudian beliau bicara sedikit tentang apa yang beliau sampaikan, poin-poin yang beliau sampaikan, supaya saya bisa menindaklanjuti kongres ini, gitu kan? Jadi, dan bahkan ya kita foto bersama itu, yang dijadikan center fotonya bukan Pak Jokowi di tengah, Anwar Abbas di tengah-tengah, gitu. Dan mesti kan Pak Menteri Agama, Pak Jokowi, saya kan gitu. Ini saya dijadikan di tengah-tengah itu. Pak Jokowi ngapit saya dengan Menteri Agama. Oke. Itu di mana marahnya itu gitu. Oke. Jadi Anda merasa tepat Jadi, kritik menurut itu saya, disampaikan? ya, apa yang ditafsirkan oleh publik dengan apa yang saya rasakan ya di lapangan itu berbeda 180 derajat gitu. Oleh karena itu hari ini saya membuat rilis ya. Karena ada kata-kata yang menurut saya ini mencitrakan dan menyudutkan Presiden Jokowi. Di mana dikatakan bahwa Anwar Abbas dibilang oleh Pak Jokowi supaya jangan ngomong keras-keras gitu kan. Pak Jokowi mengatakan kepada saya supaya jangan ngomong keras-keras. Gitu. Padahal bukan seperti itu situasinya gitu. Saya semula akan membiarkan saja isu ini menggelinding. Tapi menurut saya ini bisa membuat menjadi fitnah ini. Fitnahnya di mana? Ini berarti Presiden Jokowi adalah anti demokrasi kan? Sehingga terpaksa lah saya membuat tulisan dan saya rilis hari ini. Saya jelaskan bahwa adalah tidak benar Pak Jokowi membisikkan kepada saya supaya jangan ngomong keras-keras. Ya. Yang benar adalah bahwa saya dibilangin oleh teman-teman saya masih di ruang makan sebelum masuk ke ruang kongres gitu kan. Pak Anwar Abbas jangan ngomong keras-keras ya Pak Anwar Abbas ya. Kata teman-teman saya. Jadi sambil ketawa-ketawa gitu kan. Dan cerita serta pengalaman saya di ruang makan itu saya ceritakan di depan forum itu gitu. Tetapi karena sound systemnya mungkin barangkali kurang bagus, dari kami kurang bagus, dikatakan Pak Jokowi minta saya supaya jangan ngomong keras-keras. Padahal bukan seperti itu situasinya. Teman-teman saya meminta saya supaya jangan ngomong keras-keras di depan presiden. Baik Buya. Tapi mengapa saya masih ngomong seperti itu? Karena saya kenal Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan orang yang anti kritik gitu. Saya sudah sering sekali bertemu dengan beliau dan saya sering menyampaikan kritik-kritik saya. Bahkan ini bagian terakhir mungkin barangkali ya. Itu Pak Pratikno ketika saya ketemu di istana, saya ngomong menyampaikan beberapa kritik saya. Lalu Pak Pratikno sebagai mesnek datang mendekati saya. Pak Abbas, itu apa yang Bapak sampaikan tadi itu dicatat oleh Bapak, gitu kan? Bapak itu maksudnya adalah presiden kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, kalau seperti itu Pak Jokowi sampai mencatat apa yang saya sampaikan, itu demokrasi apa tidak demokratis itu? Itu anti kritik atau menerima kritik? Menurut saya kesimpulannya dia sangat terbuka kritik. Makanya saya katakan bahwa Pak Jokowi itu kebal terhadap kritik. Tapi dia salah tafsirkan juga kebal itu artinya adalah kalau dikritik dia tidak akan merasa sakit gitu dan dia tidak akan merasa tersakiti oleh kritik. Itu yang saya maksudkan dengan kebal gitu kan. Cuma ada lagi yang menghasilkan kebal itu tidak mau mendengar kritik, ya bingung juga saya. Anda menafsirkannya yang mana? Tidak mau mendengar kritik atau mau terima kritik? Karena begini Bu ya, karena kan soal isu kritik di era Presiden Jokowi ini di 2 periode ya, banyak kemudian peristiwa yang dicatat oleh sebagian pihak dan juga sejumlah elemen masyarakat bahwa menunjukkan pemerintah ini anti kritik. Apakah Buya sebagai pihak yang kerap kali juga kritis ke pemerintah melihat hal yang sama bahwa ada nuansa, ada aroma alergi kritik di pemerintahan saat ini? Yang alergi kritik itu adalah para pembantunya. Para pembantu presiden ya alergi terhadap kritik. Tapi kalau presiden tidak alergi kritik. Saya maaf saja nih, tapi tanpa saya sebutkan ya. Salah satu kritik saya kepada Presiden Jokowi ya, kemudian oleh beliau dikonversi menjadi kebijakan ya sesuai dengan yang saya inginkan. Itu coba bayangkan itu ya. Apakah masih bisa saya mengatakan bahwa beliau anti kritik? Kan tidak bisa saya mengatakan beliau anti kritik gitu kan. Saran saya sebagai rakyat biasa didengar oleh beliau kan gitu ya. Tapi saya yakin itu bukan hanya saran saya, mungkin teman-teman yang lain juga. Cuma saya lihat orang-orang di sekitar Pak Jokowi memang sangat takut dengan kritik gitu. Sehingga akhirnya muncullah di media ya tangkap Anwar Abbas gitu kan. Penjarakan Anwar Abbas, pecat Anwar Abbas ya Bu. Dalam hati saya ya silakan aja Anda tangkap, saya silakan saja. Bagi saya tidak masalah, saya sudah lanjut usia saya kan. Biar saya tidur dalam duit gitu. Kalau atas dasar itu
kritik-kritik saya. Karena kritik-kritik saya itu saya dasarkan kepada Pancasila Undang-Undang 45. So kita sudah sepakat negara ini didasarkan kepada falsafahnya itu Pancasila dan hukum dasarnya Undang-Undang 45. Oke. Kalau Pak Jokowi itu sudah berjalan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, saya dukung. Tapi kalau Pak Jokowi misalkan menyeleweng dari Pancasila Undang-Undang 45, ya saya ingatkan, saya tegur gitu kan. Lalu ketika saya ditegur, saya ditangkap, ya silakan tangkap, nggak masalah bagi saya itu. Umur saya udah tua. Gitu aja. Oke. Terima kasih. Baik, saya ke Prof. Hamdi. Prof. Hamdi, secara jernih Anda melihat bagaimana sebetulnya di luar substansi poin yang disampaikan oleh Buya Anwar ya soal pidato kemarin, tapi secara jernih Anda melihat bagaimana sebetulnya penyampaian kritik di era presiden ini. Apakah memang seterbuka itu atau memang ada keran-keran yang kemudian nampak dinilai oleh masyarakat bahwa ada semacam anti kritik dari pemerintahan kita? Saya tidak melihat alasan bahwa kita untuk mengatakan selama ini pemerintah anti kritik, dan juga mungkin tidak perlu misalnya membungkam karena bukan eranya lagi. Kalau kita dulu flashback ke masanya Orde Baru, waduh kata teman-teman saya berguraunya, wah kamu ngomong-ngomong ini selesai kamu katanya kan. Ya, Sekarang betul. kan ini bebas, ya. Saya setuju dengan Buya tadi, ya. Pak Jokowi tidak anti kritik. Bahkan kalau lihat gesturnya menanggapi Buya tadi, Pak Jokowi itu enjoy sekali. Istilahnya Buya tadi umpan lambung ya disambar sekalian gitu. Mungkin ada beberapa pengamat mengatakan yang agak tidak lazim ya. Tapi menurut saya tuh siapa sih juga yang membakukan itu lazim nggak lazim. Yang agak tidak lazim ya bahwa itu sebenarnya sambutan. Buya harusnya ngasih sambutan yang tekstual saja gitu loh. Tapi Buya improvisasi. Pak Jokowi juga meladani. Dia tidak memberikan sambutan teks yang formal. Ada di teks. Umpan lambungnya disambut. Jadi ini pertunjukan yang menjadi agak tidak biasa. Tapi menurut saya siapa juga yang harus memaksa-maksakan yang biasa, yang tidak biasa seperti apa. Sah-sah saja ya. Kedua, juga soal riuh rendah di medsos. Menurut saya satu kampung nama Buya ini kita punya pepatah itu. Kato orang banyak di balai kato orang bagalau ya. Kata-kata orang banyak di mana di pasar itu kata-kata yang enggak ada hikmahnya lah. Orang boleh sembarang. Jadi begitu juga di medsos. Jadi menurut saya ya nggak usah lah kita terlalu sentimental melihat atau gimana sensitif melihat di medsos tuh orang buat komentar apa aja boleh, mencaci maki boleh, mengini boleh. Jadi itu kalau menurut saya ya semacam noise demokrasi lah. Tapi itu kita harus terima sebagai bagian dari kebebasan di zaman ini. Ya apa boleh buat, Buya ya. Jadi kalau orang macam-macam komentar ke Buya, ya kita dengerin aja. Saya juga gitu kok, macam-macam komentarnya saya dengar aja. Tapi bahwa substansi yang kita ingin lihat bahwa tentu pemerintah ini perlu kritik yang substantif. Saya setuju kalau kritik itu substantif. Pak Presiden juga berkali mengatakan kritik substantif saya terima. Tapi kalau ngeyel-ngeyelan, nah ini ada istilah nih, ngeyel-ngeyel itu nyinyir biasanya. Udah dikasih tahu, masih nyinyir, nah itu baru ya perlulah kita kasih statement keras lah. Nyinyir itu ya habisin waktu. Ya. Kalau Buya ini kemarin nyinyir atau memang substantif nih? Saya nggak apa, saya setuju itu substantif. Kecuali catatan saya tadi, Buya slip of the tongue, ya kepleset lidah mengatakan kok turun itu sudah baik, nggak apa-apa, ya. Jadi substantifnya saya setuju bahwa persoalan reforma agraria dan ketimpangan ini problem, ya. Secara akademik itu sudah banyak kajiannya. Dari zaman Orde Baru itu paling tinggi, puncaknya ketimpangan itu. Bahwa yang atas itu mendapat kue lebih banyak itu bukan rahasia lagi gitu loh. Tapi ini kan sudah berlangsung puluhan tahun, 30 tahun, ya. Dan gimana sedikit demi sedikit kita mengkoreksi. Betul, Bang Irfan tadi bilang, itu nggak semudah membalik telapak tangan gitu loh. Ya, agak nggak semudah itu. Kalau orang-orang itu misalnya langsung kita sikat juga, dia punya duit banyak loh. Nanti ekonomi bisa guncang gitu. Jadi saya kira kita paham lah. Tapi Pak Presiden menunjukkan keseriusannya untuk melaksanakan itu kan juga harus kita hargai begitu loh. Ya, jadi kita nggak usah elan nyinyir terus berkepanjangan gitu, nggak selesai. Kritik kita sampaikan secara substantif, kalau sudah didengar ya kita amati lagi nanti 6 bulan gimana, setahun gimana, apakah ada perbaikan apa enggak. Saya kira itu. Jadi yang Anda potret adalah
cara menyampaikan atau begini, forum yang kemudian digunakan oleh Buya Anwar ini mungkin dianggap tidak lazim begitu ya Prof? Atau seperti apa? Tidak lazim. Karena itu sebenarnya sambut-sambutan saja, agak lebih seremonial lah. Ternyata menjadi ajang untuk sedikit berbalas pantun lah kalau orang. Tapi nggak apa-apa lah, saya enjoy aja. Oke, jangan-jangan Buya memang sengaja kemudian menjadikan forum itu sekaligus momentum untuk menyampaikan kritik, karena kan Buya kan cukup kritis juga ke pemerintah selama ini kita juga dengar. Gimana Pak Anwar? Ya kalau bagi saya kan sudah saya sampaikan, saya bukan pendukung Jokowi, tapi saya juga bukan anti dan oposan Jokowi. Kalau Jokowi benar, saya dukung meskipun saya dibully oleh teman-teman saya. Tapi kalau Pak Jokowi menurut saya menyimpang dari Pancasila dan Nusantara, saya tidak boleh diam sebagai warga bangsa. Saya ingatkan gitu kan. Dan ketika saya mengingatkan itu saya dianggap nyinyir gitu kan. Ya sudah, tapi saya akan tetap berbicara meskipun mereka berteriak saya nyinyir. Meskipun mereka berteriak tangkap analog, silakan tangkap, tidak masalah bagi saya. Yang penting bagi saya rakyat sejahtera, rakyat bahagia, itu aja bagi saya ya. Bagaimana cara supaya rakyat sejahtera dan bahagia? Ya perhatikan hidup mereka. Apakah sudah diperhatikan? Saya lihat sudah. Siapa yang sudah diperhatikan? Usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Siapa yang belum diperhatikan? Yaitu usaha mikro dan ultra mikro. Kementerian Koperasi menyatakan 88% orang yang berada di usaha mikro itu tiarap karena COVID-19 gitu kan ya. Kemudian timbul masalah. Mereka ingin bangkit, mereka ingin hidup. Nah, terus bagaimana caranya? Ya ternyata mereka berhutang, 61,2% mereka berhutang gitu. Kepada siapa mereka berhutang? Ada datanya. Nah ini ada namanya IDEAS. IDEAS ini direkturnya adalah Yusuf Wibisono. Dia menyatakan bahwa dari 62,1% berhutang ini, dia berhutang 40,1% berhutang kepada keluarga. Kemudian 35,8% berhutang kepada tetangga dan teman. 16,3% berhutang kepada koperasi, street bank. Nah, kemudian 8,1% berhutang kepada rentenir. Pertanyaan saya, berapa persen kira-kira yang meminjam ke bank ini, gitu kan? Ya saya rasa sedikit sekali, pasti angkanya di bawah 5% atau 4%. Yang lebih besar itu adalah kepada koperasi, gitu kan? Timbul pertanyaan pada diri saya, negara kemana dalam situasi seperti ini? Ya, apakah pemerintah tidak mengulurkan tangan terhadap usaha mikro dan mikro? Kalau dari data ini nggak nampak oleh saya gitu. Nah oleh karena itu saya minta ya supaya yang namanya punya usaha itu jangan dibagi dua. Kalau sekarang itu kan hanya dibagi dua, usaha besar dan UMKM. Kan? Saya minta dibagi 3, usaha besar, usaha menengah kecil, kemudian usaha mikro dan ultra mikro. Nah sehingga sekarang ini saya lihat banyak sekali menyatakan kami sudah berpihak kepada UMKM gitu, kami yang membantu UMKM. Bank kami sudah mengucurkan 23% untuk UMKM. Setelah saya selidiki ternyata jatuhnya ke usaha menengah dan usaha kecil dan tidak ke usaha mikro dan ultra mikro. Nah, oleh karena itu saya ingin dipisah antara mikro dan ultra mikro dengan usaha menengah dan usaha kecil supaya saya tahu berapa disalurkan dan tersalurkan kepada usaha mikro dan ultra mikro gitu. Oleh karena itu strategi saya ya bukan mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil gitu. Nah, apa tujuan saya memperbesar kelas menengah? Bagaimana cara memperbesar kelas menengah? Itu menaikkan kelas bawah ke tengah gitu, bukan menurunkan kelas tengah ke bawah, tapi menaikkan kelas bawah ke tengah. Bagaimana caranya itu Pak Nurbas? Ya berilah affirmative action yang lebih tinggi kepada usaha mikro dan ultra mikro gitu kan. Nah, itu yang saya inginkan, yang saya maksudkan. Oleh karena itu tolonglah pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada usaha mikro dan ultra mikro. Nah, lalu kata beliau sudah menyelenggarakan program Mekar. Saya ingin tahu juga nanti berapa persen baru yang disalurkan untuk Mekar itu. Yang namanya Bank Wakaf Mikro itu kalau saya tidak salah sekitar 300 miliar cuma itu. Bank Wakaf mungkin sekitar 450 miliar cuma untuk usaha mikro itu dan ultra mikro. Masih kecil ya. Oleh karena itu bagi saya jangan menganggap 500 miliar dikucurkan untuk usaha mikro, ultra mikro itu sudah besar. Padahal dunia uang yang berada di dunia perbankan itu sekitar 8.000 triliun kan. Yang dikucurkan itu mungkin sekitar 6.000 triliun gitu. Lalu kalau seandainya UMKM, usaha mikro dikasih 15 miliar, lalu udah nggak besar, naif sekali pemimpin yang kayak begitu menurut saya. Dan Pak Jokowi saya setuju dengan pendapat saya gitu ya. Oke baik, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan sebelum kita break singkat, ada tambahan dari Anda menanggapi apa yang tadi didiskusikan oleh Buya Anwar dan juga Prof. Hamdi Muluk. Ya Mas Reinhardt, terkadang kita berdebat ya, yang
kita berdebatnya yang terlihat, tapi sesungguhnya yang tidak terlihat, yang harmonis itu kita tidak bisa mengatakan gitu. Tadi Prof. Buya Anwar Abbas menyampaikan gitu, setelah selesai acara Pak Jokowi malah menunggu Buya Abbas gitu. Nah itu kan tidak terlihat di media, padahal itu komunikasi yang sangat baik, ya kan? Jadi tidak ada persoalan untuk ketika misalnya Buya Anwar Abbas itu menyampaikan kritik di forum, seolah-olah ini Pak Jokowi anti kritik. Itu kan yang terlihat di publik, di media sosial gitu. Sesungguhnya dalam forum tersebut enjoy saja komunikasi, malah bahkan Pak Presiden ya menunggu Buya Anwar Abbas ya. Itu yang dikatakan. Nah, malah berfoto bareng. Seolah-olah kan itu yang nggak terlihat di kita. Jadi kita asik, sibuk, riuh gitu dengan yang terlihat, yang diartikan ini ada pertentangan, ini ada problem gitu. Padahal sesungguhnya kita katakan bersama yang tidak terlihat itulah yang harus kita lihat juga. Ini adalah sebuah hal yang kondisinya stabil, harmonis dan baik, sangat baik gitu. Jadi saya pikir ya tidak ada persoalan ketika misalnya Buya Anwar Abbas menyampaikan itu bukan sebagai kritik yang artinya menghantam negara atau kebijakan presiden, tidak. Itu malah Pak Jokowi berterima kasih dengan informasi itu kan, bahkan menantang Buya Anwar Abbas ya. Ya, betul. Silahkan kalau misalnya ada yang berkeinginan ingin mendapatkan lahan 10.000, 50.000 dengan syarat-syarat, dengan proposal yang visibility-nya baik, ya saya akan berikan. Tapi memang produktif. Nah, di situ kan jelas keberpihakan negara, program kebijakan presiden itu memang kedepannya adalah lahan itu diperuntukkan untuk produktif, tidak lagi ditelantarkan, tidak lagi diberikan, tapi tidak diapa-apakan gitu. Saya kira gitu. Oke, baik. Bang Irfan, tadi ada yang menarik dari Buya Anwar katakan, mungkin Presiden tidak anti kritik, tapi para pembantunya yang kemudian anti kritik. Apa tanggapan Anda soal catatan dari Buya ini? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu Bapak-Bapak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Ade Irfan. Bang Irfan Pulungan, pembantu presiden yang kemudian anti kritik, meskipun juga pembantu presiden bagian dari pemerintahan ya, artinya memang ada kesan pemerintah anti kritik. Ini juga saya ingin mendapatkan kejelasan ya, apakah pernyataan ini sebagai sebuah kritikan atau tadi itu nyinyir ya, atau fitnah gitu. Kita juga harus memperjelasnya, Mas Reinhardt gitu. Jelas dalam pemerintah hari ini kami tidak ada anti kritik gitu. Tapi kalau memang penyampaian itu disampaikan dengan bentuk nyinyiran atau data dan validitas komunikasinya tidak akurat, faktanya tidak ada, ya jelas kita akan juga menanggapinya, artinya memberikan tanggapan itu tentu akan memperbaiki. Jadi kami sendiri misalnya di kantor staf presiden, kami ada program KSP mendengar. Kita akan mendapatkan apapun yang disampaikan oleh masyarakat gitu, keluhan, risauan atau apapun lah, bahkan kritikan, caci maki kami dengarkan gitu, sepanjang itu untuk perbaikan gitu. Tapi kalau memang itu tadi yang menyampaikan itu ya hanya sekedar ingin dia tidak, kan kritikan itu kan untuk perbaikan ya, kritikan itu untuk bagaimana kita bisa lebih baik gitu. Tapi kalau disampaikan itu untuk mengadu domba, untuk mencaci maki, bahkan provokasi, ya itu yang kita sesalkan. Jadi tidak ada, saya katakan tidak ada pemerintah hari ini yang merasa anti kritik gitu. Saya tegaskan gitu, pernyataan apa yang mengatakan misalnya
pembantu presiden itu yang anti kritik itu, gitu Mas Renat. Oke, meskipun dalam beberapa peristiwa yang cukup jamak, tidak perlu kita sebutkan satu persatu, banyak kemudian kritik, ekspresi kebebasan berujung ke kepolisian ini Bang Irfan. Itu kan case-nya beda lagi. Iya, Kita lihat satu persatu dulu, ya kan? Sejauh mana misalnya, kalau sifatnya hanya dituduhkan kepada personal, ya dia secara personal punya hak secara hukum, ya kan? Tapi kalau disampaikan itu untuk kebijakan pemerintahan, ya mari kita diskusikan bersama apa menjadi dasar dan landasannya. Jadi juga jangan bisa menuduhkan kepada personal siapapun. Gini, ketika saya misalnya mengatakan Bung Rehat itu, misalnya wartawan yang sering mendatangi narasumber dan meminta sesuatu, itu kan sudah tuduhan kepada personal, bukan pada institusi Bung Rehat sebagai jurnalis gitu. Nah itu yang tidak benar. Jadi tuduhan-tuduhan kepada personal itu harus bisa dipisahkan dengan sebuah kebijakan yang dia mengatasnamakan program-program yang ada menjalankan tugas-tugas pemerintahannya gitu. Saya rasa itu. Oke, Buya, kalaupun tadi Anda Buya katakan pembantu presiden yang kemudian terkesan anti kritik, ini bentuknya seperti apa Buya? Kalau boleh kemudian Buya juga mengkritik kembali. Ya, contohnya, tapi nggak usah saya sebut detail ya, nanti bermasalah ya. Saya menyampaikan kritik ya. Nah, kemudian datanglah Profesor Doktor menemui saya, gitu ya, menjelaskan ketidakbenaran apa yang saya kritik kan ya. Kemudian apa yang terjadi 3 bulan kemudian apa yang saya sampaikan terjadi, gitu kan. Nah, coba kalau saya didengar kritik saya, berarti peristiwa itu tidak akan terjadi, gitu kan. Tapi jangan di sinilah, ini forumnya forum apa nih ya, nanti coba tafsir gitu ya. Ya, tapi kalau saya pemerintah mau mengundang saya mau, terus terang saja mau saya menemui pemerintah, ya kita diskusikan ya, gitu. Tadi kan Pak Irfan bilang ya, ini memang agak berat kepada person-person ya, bukan kepada kepada person-person yang anti kritik gitu kan. Tuh, oleh karena itu ya bagi saya kalau seandainya saya mau diundang untuk terbuka buka-bukaan gitu ya, saya minta dinampingi juga oleh teman-teman saya begitu kan gitu ya. Oleh karena itu bagi saya ya apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi itu menurut saya sudah benar ya. Cuma di bawahnya ini tidak seperti beliau, itu aja. Ini salah satu hal yang penting saya sampaikan ya. Ada satu sikap terpuji Pak Jokowi ini mampu mendengar, tuh mampu mendengar keluhan dan jeritan hati orang. Ya, nah, dan saya sudah ketemu sama menteri, saya sudah ketemu sama gubernur-gubernur, saya sudah ketemu sama bupati-bupati, saya sudah ketemu sama wali kota, sudah ketemu ya. Begitu kita ketemu, kita pula dikuliahinnya gitu kan. Padahal kita menyampaikan aspirasi ini. Nah, kalau Pak Jokowi tidak kayak gitu, Pak Jokowi dia dengar, makanya dia catat itu. Dia catat apa yang saya sampaikan. Nah, kalau ini kan tidak. Begitu kita ngomong begitu satu-satu, dia 10 ngomong sama kita kan gitu ya. Nah, itu menurut saya orang kayak gitu tuh anti kritik itu. Dan Pak Jokowi tidak seperti itu. Makanya saya ingin membedakan ya. Ya bukan saya ingin memuji-muji Pak Jokowi. Bagi saya kalau Pak Jokowi itu bagus ya saya puji. Tapi kalau tidak bagus ya saya tidak puji gitu kan. Dan saya juga bisa menceritakan Pak Jokowi tidak bagus tapi tidak di depan sini. Gitu. Panggil saja saya berdua gitu. Saya katakan juga gitu kan. Dan saya sudah sampaikan juga kepada beliau. Secara pribadi sudah sampaikan juga kepada beliau. Dan beliau juga pernah mengeluh kepada saya gitu kan. Tapi tidak usah saya buka di sini gitu. Tidak bagus saya buka di sini. Tapi kesimpulan saya ya Pak Jokowi menurut saya ya, terlepas ya. Dan mungkin habis ini saya dibully orang juga ya. Dalam hati saya ya kesimpulan saya Pak Jokowi ini orang baik. Itulah kesimpulan saya ya. Dia orang baik gitu. Tapi kan orang baik kalau di sekelilingnya orang tidak baik itu gimana? Itu susah juga orang yang baik ini dibuatnya. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Nah, oleh karena itu saya ingin ya kalau seandainya Pak Jokowi ini tolonglah dikelilingi oleh orang-orang yang memang baik-baik gitu ya. Apa ciri dan kriterianya Pak Anwar baik itu? Dia jangan politisi gitu aja. Tapi dia harus jadi negarawan. Yang ada di sekeliling Pak Jokowi itu adalah negarawan, bukan politisi-politisi. So kalau yang namanya politisi-politisi itu yang dipikirkannya dirinya dan kelompok serta partainya. Tapi kalau dia negarawan yang dipikirkannya adalah bangsa dan negara gitu. Kayak Bung Hatta itu negarawan gitu ya. Dia memotong rupiah ya. Istrinya sendiri tidak tahu, coba bayangkan. Sehingga Rami Hatta menangis-nangis itu gara-gara keputusan Bung Hatta kan. Tapi kata Bung Hatta, biarlah kamu menangis, asal rakyat tidak menangis gitu kan. Itulah kira-kira intinya.
Mhm. Dan setelah ini Anda akan tetap kemudian bersikap yang sama ya, Buya, tetap menyampaikan kritik kalau memang Anda melihat ada yang salah, tapi juga di sisi lain mengapresiasi jika memang itu benar yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kecuali kalau saya sudah mati. Oke. Kalau saya sudah mati baru berhenti saya. Oke, baik. Saya terakhir ke Prof. Hamdi Muluk. Bagaimana Prof, ini sudah menjadi diskursus di ruang publik, satu sisi memang menarik, tapi di sisi lain kemudian kembali mengingatkan kita soal kritik yang disampaikan. Bagaimana Anda melihat dan juga publik harus mencerna baik-baik soal bagaimana menyampaikan kritik, tapi di sisi lain juga tidak secara serampangan, kira-kira begitu? Ya, saya kira dalam demokrasi yang matang, kritik itu adalah keniscayaan. Dan itu bagian dari diskursus bernegara yang memang harus seperti itu, supaya ada check and balances, supaya juga kita menuju kepada satu tatanan yang memang bagus. Gitu. Dalam demokrasi itu, sebenarnya tidak boleh ada konstruksi enemy. Itu dalam cara teroris disebut begini, the construction of enemy. Jadi, orang mengkritik itu bukan musuh gitu loh. Iya, betul. Itu kalau istilah saya dengan Buya itu kawan bergelut itu loh. Nah, Buya paham kawan bergelut. Itu ya apa ya saling mengkritik, saling itu biasa. Itu demokrasi yang matang begitu. Oke. Jadi tidak baiklah kita, baik dari oposisi maupun pemerintahan, saling membuat konstruksi enemy satu sama lain. Konstruksi musuh gitu loh. Oh, ini musuh saya. Begitu juga di oposisi, jangan nggak boleh. Itu musuh saya ini. Jadi demokrasi itu nggak ada musuh. Yang ada itu adalah counterpart istilahnya. Ya itu ya sesuatu bagian yang komplementer gitu. Ada yang menjalankan, ada yang mengawasi, ada yang menjalankan, ada yang mengkritik. Memang nature-nya begitu. Orang yang menjalankan kadang-kadang suka agak kesal gitu. Ketika dikritik terus gitu, seolah-olah apa yang dilakukan salah melulu. Tapi begini. Pengamat memang kecenderungannya begitu. Itu mengkritik lebih banyak dari bekerja. Nggak apa-apa juga. Jadi asal kita tahu posisi masing-masing saja lah. Namanya juga pengamat mungkin ya, Prof. Ya, pengamat suka begitu. Dia itu istilah orang kan pengamat bola itu jauh lebih jago, merasa lebih jago daripada pemain. Padahal kalau disuruh main belum tentu bisa gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita juga usah juga terlalu lebay gitu melihat pengamat gitu kan. Ya, jadi sekali lagi kalau saya melihat bahwa kita sebagai bangsa perlu menjaga, tidak ada musuh di antara sesama kita. Kita ini bersaudara, kita satu bangsa, satu negara. Ini hanya pembagian peran saja begitu. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang di luar teriaknya lebih keras, dari yang dalam itu biasa. Yang di dalam kadang-kadang merasa, kok apapun yang saya kerjakan salah aja terus, nyinyir aja terus, ngeyel aja terus gitu. Kan begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Asal kita satu ya, kita nggak melewati batas-batas ya. Tentu ada juga etika-etika demokrasi yang kita jaga. Itu aja. Jadi sepanjang etika kita jaga bersama, istilah teman saya tuh nggak offside lah begitu ya. Kita masih tahu batas-batasnya. Saya kira demokrasi kita akan menjadi lebih cantik dan lebih matang ke depan. Gitu. Oke, baik. Semoga kita berharap demikian, demokrasi kita semakin matang ke depan dengan kritik sebagai suntikan yang baik bagi demokrasi, tapi jangan sampai kemudian kita tidak juga mau mendengar bahwa ke depan kritik-kritik yang sifatnya substansi bahkan juga berujung di kasus hukum gitu ya. Ini yang juga menjadi catatan oleh banyak pihak. Tapi terima kasih diskusi yang sangat menarik Pak Anwar Abbas, Prof. Hamdi Muluk dan juga Bang Irfan Pulungan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita akan lihat ke depan, mudah-mudahan akan banyak kritik yang membangun untuk pemerintahan kita. Terima kasih Buya Anwar, Prof. Hamdi dan juga Bang Irfan. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Pak Hamdi, Pak Irfan, Pak Renat. Terima kasih. Baik, kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Discuss.